Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan yang sangat baik ini kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, meskipun karena kondisi kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia dan kenikmatannya memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian kita melalui fasilitas teknologi yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya berharap kepada Allah Ta'ala masing-masing kita diberi keberkahan, diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, di sore hari ini kita akan mengawali membaca satu tulisan yang sangat bagus ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau salah satu dari ulama besar di Saudi. Ya, tulisan beliau berjudul Al-Urwatul Wuthqa. Ya, kalau kita terjemah bebas adalah tali yang kuat. Ya. Buku ini mendapatkan pujian dari ulama besar Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan terdiri dari 8 bab yang setiap babnya itu merupakan perkara besar yang sudah selayaknya setiap muslim untuk memahami dan mengamalkannya. Nah, di bab pertama beliau hafizahullah mengawali dengan bab firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 256 yang merupakan perintah untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian di bab kedua kita akan bicarakan tentang keutamaan Islam. Ya, kemudian di bab ketiga ada perintah untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bab keempat beliau terangkan tentang kecukupan dengan apa yang diwahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu beliau terangkan tentang keutamaan ilmu dan bagaimana cara mencari ilmu. Di bab berikutnya beliau membahas tentang kewajiban untuk berjamaah, bergabung dengan pemerintah kaum muslimin. Di bab ketujuh beliau menegaskan tentang kewajiban kepada seorang pemimpin muslim. Terakhir ditutup dengan bab perkara-perkara yang menyelamatkan diri seorang muslim di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Kita mulai di bab pertama. Beliau hafizahullah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mencontoh dari Al-Quran, di mana Al-Quran kalau Bapak Ibu buka itu mesti akan mendapatkan apa? Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka dari Al-Quran. Atau kita dapatkan di setiap surat dalam Al-Quran itu mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat ke-9, surat Taubah. Kemudian beliau mengawali dengan Bismillah juga karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ketika menulis surat yang ditujukan kepada para raja untuk diajak masuk Islam, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan terlepas darinya. Nah, bab ini beliau maksudkan ya, dalam rangka untuk mengagungkan tauhid, menunjukkan tentang perintah untuk bertauhid dan mendorong orang untuk bertauhid, dan celaan terhadap syirik, peringatan terhadap syirik, dan kebencian terhadap syirik. Nah, ini adalah bab yang sangat agung karena dakwah para rasul itu adalah dakwah kepada at-tauhid. Ya, sebagaimana disebutkan di surat An-Nahl, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul yang mereka mengajak kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Nah, dan dakwah kepada tauhid, memperingatkan dari syirik merupakan perkara pertama yang diserukan oleh para rasul kepada umatnya. Ya. Allah Ta'ala mengabarkan tentang para rasul sejak yang pertama sampai yang terakhir. Itu yang pertama dikatakan kepada kaumnya adalah apa? Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Nah, kemudian dalam bab ini penulis menyebutkan 6 dalil, ya, 6 dalil. Yang pertama tadi yang dijadikan judul dalam bab, yaitu surat Al-Baqarah 256. Ya. Jadi siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang namanya istamsaka itu bukan sekedar berpegang, tetapi berpegang dengan kuat. Nah, sedangkan al-urwatul wuthqa, para ulama menafsirkan yaitu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada juga yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa adalah al-Islam. Maka seseorang akan berpegang dengan keislamannya dengan 2 syarat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, seseorang akan kokoh keislamannya kalau dia menjalankan
dua perkara. Yang pertama adalah al-kufru bit-taghut, yang kedua adalah al-imanu billah. Nah, kufur bit-taghut maknanya adalah dia meyakini kebatilannya, bahwa taghut itu batil, sesembahan yang batil. Kemudian dia membencinya, tidak menyembahnya, dia menjauhi, memperingatkan manusia daripadanya. Itu makna kufur bit-taghut. Sedangkan imanu billah artinya seseorang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Dia berikan seluruh peribadatan hanya kepada Allah. Dia cintai Allah. Dia cintai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dia musuhi orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Nah, kemudian dalil yang kedua yaitu surat An-Nisa 36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, perhatikan dalam ayat ini ada perintah. Yang pertama adalah apa? Beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah apa? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Perhatikan dalam kaidah bahasa Arab, kata syai'an itu nakirah, konteksnya adalah larangan. Maknanya umum. Jadi jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Apakah dengan malaikat, dengan para nabi, ya, para wali, dan yang lainnya. Allah nggak mau disekutukan dengan makhluk-makhluk itu. Makna yang kedua, jangan kalian menyekutukan Allah dengan semua jenis dan bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah enggak mau. Maka perhatikan, wa'budullah itu adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk bertauhid. Sedangkan yang kedua, wala tusyriku bi syai'an, itu adalah pelarangan dari perbuatan syirik. Nah, ya, maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, kullu ma fil Qur'ani minal amri bit tauhid fa huwal ibadah. Semua yang ada dalam Al-Qur'an berupa perintah untuk bertauhid itu adalah ibadah. Nah, ya, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, dari dua ayat tadi ya, kita bisa mendapatkan faedah besar bahwa seseorang itu tidak dikatakan bertauhid sampai dia meninggalkan kesyirikan. Ya, seseorang tidak dikatakan beribadah kepada Allah sampai dia mengingkari at-tauhid. Ya, maka di sini bersih dari kesyirikan itu merupakan syarat sahnya peribadatan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, nah ini sebenarnya kita ada kesempatan ya, ketika pemerintah memerintahkan kita ya untuk diam di rumah, ya, memperbanyak ibadah di rumah. Ini kesempatan kita untuk melatih tauhid kita. Ya, kita banyak beribadah di rumah yang tidak banyak dilihat oleh manusia, sehingga insya Allah lebih terjaga ibadah kita. Ya, kita dijauhkan dari syirik kecil, yaitu apa? Riya, sum'ah dan sebagainya. Maka hendaknya ya Bapak Ibu jaga betul yang seperti ini. Ya, juga kita ingatkan jangan meskipun kita di rumah kemudian sering-sering upload ibadah kita di medsos, nah itu dikhawatirkan nanti akan terkena apa? Kesyirikan, yaitu syirik kecil. Nah, kemudian yang berikutnya, dalil yang ketiga, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah sesungguhnya dia tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah,
Mintalah ampun untuk dosa-dosamu, untuk dosa kaum mukminin dan mukminat. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab itu ada perintah untuk belajar tauhid. Fa'lam, ketahuilah, itu perintah untuk belajar tauhid. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ayat ini adalah ayat madaniyah, artinya ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Rasul 13 tahun berdakwah di Mekah, mengajak kepada tauhid, Masya Allah. Tetapi ketika sudah di Madinah, masih diperintah oleh Allah untuk belajar tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Maka di sini tentunya ya kita harus lebih bersemangat belajar tentang tauhid. Karena ini pokok yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Cuman subhanallah, banyak manusia terpalingkan dari mempelajari tauhid, bahkan meremehkan, bahkan mencela orang yang belajar tentang tauhid. Ya, orang lebih senang bicara tentang politik, ya. Orang hari ini lebih gayeng, ya, membicarakan tentang virus corona dan sebagainya. Mereka lupa dengan perkara yang lebih besar, yaitu apa? At-tauhid, dan bahaya yang lebih dahsyat, yaitu kesyirikan. Orang terkena penyakit corona, ya paling pol mati, selesai. Tetapi ketika orang kena penyakit syirik, ini urusannya panjang. Ya, karena orang yang mati di atas kesyirikan itu tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ya, innallaha la yaghfiru yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak memaafkan dosa kesyirikan. Nah, dan barang siapa yang mati di atas kesyirikan, syirik besar, maka dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Maka ini tentu hal yang lebih berbahaya daripada virus corona. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, apapun kondisi kita yang seperti ini, ya, tidak seharusnya melalaikan kita untuk belajar tentang at-tauhid dan syirik. Kita belajar tauhid untuk kita pahami dan kita amalkan. Kita belajar mengenal, memahami kesyirikan supaya kita terjaga, terhindar dari kesyirikan tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.